warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah membangunkan kita dari tidur kita, dan kemudian saat ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk berjamaah salat subuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kita ikuti dengan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi indikator sebagai hamba Allah yang tidak sia-sia, tidak rugi. Semua kita memiliki keinginan untuk menjadi hamba Allah yang beruntung. Karena itu kita memanfaatkan dalam setiap aktivitas kita, setiap kesempatan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan fadilah qiraatil Qur'an, keutamaan dalam membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan dalam rangka sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita, yakni guide, tuntunan dalam rangka untuk kita menapaki kehidupan ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang namanya Al-Quran. Rasul menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnatan nabiyyih, dan al-hadis. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, karena itu fenomena yang sangat bagus. Banyak kita sebagai hamba Allah, sebagai kaum muslimin yang sadar untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui zikir, melalui kita
membaca Al-Quran, ingatnya kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Maka ini harus terus kita pupuk dengan berbagai teknis, dengan berbagai cara, dengan berbagai hal-hal yang baru yang memang menjadikan kemudian kita ini semangat terus ya, sebagai bentuk motivasi. Bagus. Maka ada jamaah khatmil Quran umpamanya, bagus, terus kita pupuk. Walaupun yang alhamdulillah telah istiqomah sendiri dengan setiap saat membaca Al-Quran, terus harus ditingkatkan. Jadi apa yang kita lakukan sebagai bentuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, yang kita lakukan sendirian ataupun yang kita lakukan dengan berjamaah, terus kita pupuk. Karena apa? Karena dengan melalui membaca Al-Quran kita menjadikannya sebagai guidance kehidupan kita. Insya Allah Al-Quran akan menuntun kita. Insya Allah Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surat Fatir yang tadi saya sampaikan, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mau membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau menginfakkan apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka, sirron wa alaniyatan, cara membaca Al-Qur'annya, cara sholatnya, cara kemudian menginfakkannya, sirron wa alaniyatan, dengan cara diam-diam, sirron, mungkin ada yang membaca Al-Qur'annya sendiri, bagus, wa alaniyatan, baca Al-Qur'annya dengan cara sebagai bentuk dakwah gitu ya, berjamaah bersama-sama, bagus. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua berharap kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah merugi. Jadi Allah sudah menyatakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, untuk kemudian menyempurnakan pada mereka akan pahala mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka. Wa yazidahum min fadlih, Allah akan memberikan tambahan keutamaan kepada mereka. Ingat, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima terima kasih kita, lagi Maha memberi, lagi Maha bisa memberikan terhadap apa yang kita mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh siapa-siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan dalam setiap kehidupan kita ini, diantaranya ada ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kemudian kita telah mampu membaca Al-Quran, atau kalau kita belum mampu membaca Al-Quran? Karenanya kita mesti harus mau belajar. Kalau kita belum bisa, mau belajar. Kalau kita sudah bisa, lalu kita harus istiqomah, jadikan wirid itu, gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Pada hadis yang lain disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Siapa orang yang yarju liqa Allah,
berharap untuk bertemu Allah, fal yukrim ahlallah, maka hendaklah memuliakan ahlinya Allah. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun. Abu Hurairah bilang, ya Rasul, wahai Rasulullah, apakah Allah memiliki keluarga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Qila, ditanya lagi, manhum ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah? Jawab Rasulullah, qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Ahlinya Allah di dunia itu orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ingatlah, siapa orang yang mau memuliakan mereka, memuliakan orang-orang yang mau membaca Al-Quran, faqad akramahullah, maka sungguh Allah akan memuliakan dia, wa a'tahul jannah, dan Allah akan memberinya surga. Wa man ahanahum, siapa orang yang menyia-nyiakan orang yang membaca Al-Quran, faqad ahanahullah, maka sungguh dia Allah menyia-nyiakannya, wa adkhalahun nar, dan akan memasukkan dia ke dalam nerakanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya kemuliaan orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dia adalah menjadi keluarganya Allah di dunia. Dan karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian kita supaya menjadi keluarga Allah ini? Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita memiliki wirid untuk membaca Al-Quran. Maka kalau setiap hari tidak ada waktu, tidak ada terlintas satu hari pun untuk tidak membaca Al-Quran, sebagai sebuah moto sangat bagus, sekaligus harus diamalkan. Mungkin satu hari satu lembar, mungkin satu hari satu ain gitu ya. Kalau orang-orang dulu membacanya apa? Satu ain gitu ya. Boleh satu juz yang sudah lancar bagus. Satu hari satu juz, satu hari satu juz. Sehingga 30 hari khatam. Nggak bisa seperti itu satu minggu satu juz. Jadi kalau sahabat dulu ada yang dalam satu minggu itu khatam gitu ya, satu minggu khatam. Rasulullah menganjurkan khatam satu minggu gitu ya, satu pekan sudah khatam. Kalau ada yang satu hari khatam gitu ya, ya boleh. Tetapi kalau kemudian membacanya nggak bagus, malah tidak dianjurkan. Jadi membaca Al-Quran ada tata aturannya. Tidak bisa kemudian kita membacanya dengan tergesa-gesa. Ketika kemudian kita membacanya dengan tergesa-gesa, malah kemudian bisa jadi salah, malah bisa jadi kemudian itu dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya, kalau di dalam aturan membaca Al-Quran, Allah telah memberikan contoh, warattalnahu tartila, kami telah baca Al-Quran itu dengan tartil. Lalu kemudian warattilil Qur'ana tartila, bacalah kalian semua Al-Quran itu dengan tartil. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berupaya untuk membacanya sesuai dengan apa yang telah Allah tuntunkan melalui malaikat Jibril yang telah disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Quran aturannya, kalau di dalam ilmu membaca Al-Quran sudah kita pahami, yakni apa? Ilmu tajwid. Ya, walau dalam perkembangan ilmu yang istilah ilmu tajwid itu adanya itu tidak pada masa Rasulullah gitu ya. Ada orang yang saat ini berkelah gitu ya. Apa itu ilmu tajwid bid'ah itu? Itu pada masa Rasulullah nggak ada. Ya memang dari sisi perkembangan yang namanya ilmu pengetahuan, ilmu tajwid itu muncul tidak pada masa Rasulullah. Jadi ilmu tajwid itu muncul setelah masa tabi'in.
munculnya begitu. Tetapi itu semua mengatur, memudahkan kita sebagai orang awam untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai tajwid. Wa man lam yujawwidil Quran fahuwa asim. Kalau di dalam kitab Jazariyah disebutkan seperti itu. Jadi khatmun lazimun, orang membaca Al-Quran dengan mengikuti ilmu tajwid itu adalah sesuatu keniscayaan. Khatmun lazimun, wajib hukumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu jangan sampai kemudian kita sengaja gitu ya, sengaja untuk membaca Al-Quran itu dengan tidak sesuai ilmu tajwid. Kalaupun kita telah membaca Al-Quran tetapi lalu kemudian tidak sesuai dengan tajwid, tapi tidak sengaja gitu ya, insya Allah Allah Maha Pengampun, insya Allah Allah Maha, tapi dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak kemudian kita ini males, tidak kemudian kita ini tidak mau belajar lagi gitu ya. Harus tetap ada komitmen, ada konsekuensi untuk mau belajar. Kita karena bukan orang yang memiliki bahasa aslinya, karena ada kadang-kadang apa yang kita baca dari Al-Quran itu kesalahan yang terjadi pada diri kita itu adalah kesalahan yang diakibatkan oleh dialektika. Dialektika itu pengaruh apa? Bahasa daerah, bahasa di mana kita berada, bahasa Indonesia. Kita bukan orang Arab. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya tetap harus ada komitmen untuk terus mau belajar. Karena Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, belajar itu tidak ada batasnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kita orang-orang Islam. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan ibu sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Salah satunya bagaimana kemudian kita membaca Al-Quran terus harus mau belajar. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca sudah kita rasakan, kita merasa begitu ya, kita merasa sudah benar. Oh, ternyata masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Maka harus ada kesadaran bagi kita untuk terus mau belajar. Para ulama dalam kaitannya dengan bagaimana kita membaca Al-Quran ini, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu dibagi menjadi dua, hadirin. Kesalahan itu di dalam bahasa, di dalam ilmu terkait dengan tata membaca Al-Quran itu ada disebutnya dengan al-lahnu. Ada yang dimaksud dengan al-lahnul jali, ada yang dimaksud dengan al-lahnul khafi. Kesalahan yang jali, yang nyata, ada kesalahan yang khafi, yang samar-samar. Di dalam kita membaca Al-Quran termasuk kesalahan jali apabila kita membacanya sampai menjadikan maknanya berubah, sampai membaca menjadikan maknanya berubah. Contoh umpamanya khalaqal insana fi ahsan, umpamanya khalaqa lalu dibacanya halaqo, nah, gitu ya. Kha ada titiknya lalu dibacanya halaqo, ya mirip itu. Hak tidak ada titiknya, itu menjadi salah. Jadi ya, khalaqo itu artinya mencipta. Kalau halaqo artinya apa? Mencukur. Nah gitu ya. Karena itu kalau membaca mesti makhrajnya tepat. Nama hurufnya apa? Ya harus kita perhatikan. Khalaqo ya. Jadi kalau kita belajar mengingat kembali begitu ya, yang namanya makharijul huruf, makhraj tempat keluarnya huruf itu ada 5. Kalau mau
mujmalkan. Kalau mau diambil garis besarnya itu ada 5 gitu ya. Ada, jadi kalau dulu kita belajar alif, ba, ta sampai ya, ya kan? Lah itu ada 5 tempat dibagi menjadi 5 besar gitu ya. Ada yang namanya huruf yang keluarnya dari al-halq, tenggorokan. Tenggorokan ini ada 6 huruf gitu ya. Ada yang di pangkal, ada yang di tengah, ada yang di atas. Ada hamzah ha, ada ha ain itu di tengah. Ada ghain kha, ghairi kha. Nah, gitu ya. Itu di tenggorokan. 1. Yang kedua, ada huruf-huruf yang keluarnya itu ada di jauf, rongga mulut. Itu ada bacaan-bacaan mat tabi'i, bacaan-bacaan yang panjang itu jauf dia. Setiap ada fathah diikuti alif, dummah diikuti wawu sukun, kasroh diikuti ya sukun, yang panjang-panjang itu makhrajnya jauf namanya. Rongga mulut, menyebar di rongga mulut semua kena. Ada syafatain, 2 bibir, hurufnya ada 4 gitu ya. Ada wawu, ada ba, ada mim, ada fa. Nah, ini. Kemudian ada khayshum. Khayshum itu adalah yang ada di hidung, yakni huruf nun dan mim yang ditasdid. Ya, harus ada di khayshum dia. Nah, yang satu yang kelima adalah al-lisan. Huruf lisan, huruf yang keluarnya ada di lidah. Nah, lidah ini dibagi-bagi menjadi pangkal, tengah, tepi, sama bagian depan. Nah, lidah ini. Pangkal ada 2, qaf sama kaf. Jadi kalau bilang ka sama ko itu beda. Paling pangkal itu qaf, di atasnya sedikit kaf. Yang ada di pangkal ada 2 itu. Ka, kalau yang panggil ko, ka. Yang di tengah ada jim, ada shin, ada ya, 3 dia, tengah-tengah ini. Jaju, bukan kalau orang Jawa kadang-kadang di ujung dia. Loh, bilang jim aja sudah salah kan gitu ya. Kalau kadang-kadang orang Jawa kita ini kebawa oleh dialeknya, gara-gara sering bilang jaran gitu. Jaran, jim. Bukan jim tapi ya, nah, gitu, jim. Jajiju, bukan jajiju. Nah, gini ini makhraj namanya. Ada di tengah. Ada ya. Ada shin, sya, shin. Syaitan, a'udzu billahi minasyai, bukan sai. Nah, shin yang tebal yang ada titik 3-nya itu. Itu ada 3 huruf berdampingan, jim, shin, ya. Kalau di tepinya ada 1, tepi kanan boleh, tepi kiri boleh, yaitu dot, do, do, do. Ya, kadang-kadang kita membaca dot itu ya karena ini huruf yang paling sulit gitu ya. Dotnya kadang-kadang kena tambahan huruf lain gitu. Dot, bibirnya ikut monyong lah. Padahal ndak ikut-ikut itu. Bibir itu nggak ada urusannya dengan dot umpamanya. Dot. Nah, di bagian depan lidah itu ada kelompok-kelompok huruf juga. Ada sin, sod, ada sin, sod. Nah, itu tersendiri. Di ujung ada ta, dal, to. Ta, dal, to. Nah, 3 huruf ini satu tempat dia. Ta, dal, to. Ada kemudian nun, lam, ro, satu tempat lagi. Na, la, ro. Nah, di ujung. Na, la, ro. La, na, la, ro. Nun, lam, ro. Nah. Kemudian ada juga yang kelompok berikutnya adalah zal, zo. Nah, zal, zo. Sa, zal, zo. Satu kelompok lagi. Sa, zal, zo.
Kalau sin, sod, zai, nah, dekat-dekat itu. Lah ini contoh umpamanya dalam kaitannya dengan makharijul huruf. Kalau salah makhrajnya menyebabkan apa? Perubahan makna. Yang kalau kemudian dalam kategori kesalahan begitu ya, kesalahan jali, al-lahnul jali. Berikutnya yang termasuk juga kesalahan jali adalah sesuatu yang pendek tapi dibacanya panjang, atau sebaliknya, hudan, hunya pendek dibacanya hudan. Nah, menjadi beda maknanya. Kalau hudan itu petunjuk, kalau hud Yahudi. Nah, hal-hal yang seperti ini, contoh lagi, la a'budu dibacanya la a'budu. Apa bedanya? La a'budu, aku tidak akan menyembah. Kalau la a'budu, sungguh aku akan menyembah. Loh, malah beda kan? Nah, gini. Nah, ini hal-hal yang begitu ya. Jadi panjang pendek, kalau kemudian kita sengaja membacanya yang sesungguhnya sebetulnya adalah pendek lalu kemudian dibaca panjang, atau panjang yang sesungguhnya lalu kemudian kita membacanya pendek, bisa jadi malah kemudian menyebabkan salah makna yang dalam kategori ilmu membaca Al-Quran itu al-lahnul jali. Ada juga sesuatu yang termasuk lahnul jali gitu ya, yakni apa? Ya, kesalahan dalam membaca. Amalan, kalau dibacanya amalan menjadi beda juga. Nah, amalan artinya apa? Amalan, amal, kegiatan. Tapi kalau amalan menjadi dari apa yang tidak, nah, gitu ya. Ada dalam doa yang sering kita baca, kalau kita salah membacanya bisa jadi salah ya. Amalam makbula, itu yang sering dibaca amalam makbula. Nah, benar, amal yang wawafikni amalan kebula, tepatkan pada diri kami, yaitu ya Allah amalan makbula, amalan-amalan yang engkau terima, yang diterima. Tapi kalau wawafikni amma lama kebula, tepatkan pada diriku ya Allah dari apa lama kebula yang tidak akan pernah diterima. Loh, kebalik kan? Nah, itu hati-hati gitu. Itu contoh umpamanya dalam kaitannya dengan pengucapan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada juga kesalahan yang samar-samar. Kesalahan yang samar-samar ini al-lahnul khafi. Contoh umpamanya di dalam ilmu tajwid sudah diatur cara membacanya itu harus dengung, lalu kita tidak baca dengung umpamanya ya. Meninggalkan dengung yang semestinya dengung. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dibacanya alladzina hum an salatihim. Nah, mamanya begitu. Samarnya itu tidak diikuti dengung. Ya enggak merubah arti, ya salah, tapi salahnya salah ringan gitu ya. Walaupun salah ringan, ya mesti harus kita berupaya untuk memperbaiki. Alladzina hum an salatihim sahun, atau membaca dengung tidak pada waktu yang dengung. Contoh umpamanya alladzina hum an salatihim sahun, humnya dibaca dengung padahal mestinya jelas umpamanya begitu. Lah itu diatur di dalam ilmu tajwid. Oh begitu ya. Jadi kalau izhar syafawi mim sukun bertemu selain mim dan ba mesti dibaca jelas. Dibaca dengungnya mim sukun itu kalau bertemu mim dan bertemu ba, umpamanya begitu kalau di dalam ilmu tajwid ya. Nun sukun
Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca samar disertai dengung, ada yang dibacanya masuk gitu ya. Ada yang dibacanya membalik, ada iklab, ada idgham bi gunnah ya. Kita kalau mau mengingat kembali belajar ilmu tajwid dulu kita seperti itu kan. Nah, jadi ada yang menebalkan yang tipis, menebalkan yang semestinya tipis tapi dibacanya tebal umpamanya. Nah, itu salahnya salah ringan, salah khafi dia. Kesalahan khafi ini biasanya yang mengetahui begitu ya adalah orang-orang yang memang concern belajar membaca Al-Quran, mengikuti tata aturan tajwid. Orang-orang yang concern. Orang-orang yang tidak concern, orang-orang yang sekedar ya alhamdulillah telah mampu membaca Al-Quran, tapi tidak kemudian mau concern untuk meneliti, mencermati gitu ya. Kadang-kadang ya terlewatkan. Nah, kesalahan khafi itu terlewatkan begitu saja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu harapan kita tidaklah kemudian kita, walaupun itu adalah kesalahan-kesalahan yang samar, yang khafi, kalau kemudian kita mampu untuk untuk menjadi tidak ada kesalahan, kenapa harus kemudian kita menumpuk-numpuk begitu ya, meneruskan sesuatu yang memang salah. Ya harus kita mau belajar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam kaitannya dengan membaca Al-Qur'an ini, kalaupun kemudian kita masih ada keterbatasan, jangan kemudian patah arang, jangan kemudian kita lalu tidak mau belajar. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mahirul Quran ma'akirami safaratil barara. Orang yang mahir, yang bagus dalam bacaan Al-Qur'annya akan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang-orang yang baca Al-Quran dia masih ada kesalahan, terbata-bata gitu ya, ada berat dalam pengucapan hurufnya, wa huwa alaihi syakun walahu ajroni, dia masih juga mendapatkan pahala. Hadirin, dia mendapatkan pahala, 2 pahala. Oleh karena itu tetaplah kita harus bersemangat sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai kaum muslimin, di mana Al-Quran menjadi guidance kita, terus harus kita pelajari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu harapannya kalau yang sudah mampu membaca lancar dan seterusnya, isi kandungannya kita pahami, isi kandungannya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yang itulah yang akan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang ketiga dalam kaitannya dengan baca Al-Quran ini adalah mendatangkan syafaat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena apa? Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada ashabul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu bagaimana kemudian kita istiqomah, tidak boleh kita meninggalkan etika bagaimana membaca Al-Quran. Ada tuntunan, ada adab yang mesti harus kita ikuti. Tidak boleh kita sembarangan ya, kita mesti harus mengikuti tata krama, tata aturan membaca Al-Quran ya. Diantaranya kita mesti sebaiknya suci gitu ya dari hadas. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran sembarangan. Walaupun Al-Quran itu boleh kok dibaca orang yang sedang berhadas kecil gitu ya, boleh, tetapi etikanya ya, bagusnya ya kita suci dari hadas. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan tidak tergesa-gesa gitu ya. Kita membaca Al-Quran mesti dengan khusyuk.
Kita membaca Al-Quran dengan membaguskan suara kita, sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi bacaan Al-Quran itu dengan anugerah suara yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain menyampaikan, laisa minna man lam yataghanna. Tidak tergolong umatku, sudah diberikan anugerah suara bagus, kok membaca Al-Quran dia tidak mau kemudian membaguskan bacaannya. Nah gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ketika kita mau membaca Al-Quran, jangan lupa, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Karena itu hadirin, kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, baru kemudian kita baca Al-Quran. Banyak sekali etika-etika yang mesti kita lakukan dalam membaca Al-Quran sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu, sehingga kita menjadi ashabul Quran, yang sehingga kita juga insya Allah mudah-mudahan digolongkan sebagai ahlullah gitu ya, keluarganya Allah, karena kita menjadi orang-orang yang senantiasa zikir, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Lanjutkan semangat untuk membaca Al-Quran dengan berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri, bagus sekali. Maka ada yang namanya jamaah khatmil Quran, ada yang namanya bagaimana program untuk khatam Al-Quran dalam setiap pekan, dalam setiap bulan, atau mungkin dalam satu hari satu lembar, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita istiqomah, karena dengan istiqomah itu insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semua, mengingatkan kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Hadanallahu iyyana wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.